Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Pendidikan Biologi dan Bumi Antariksa yang akan menjelaskan tentang alat pernafasan dan alat pencernaan pada hewan dan manusia. Di sini yang beranggotakan dengan Alia Dewi Kanaya, Dinda Dwi Laila Ismi, Hairunisa Muhararan, Nelu Farindi, Revina Angelika, dan Nurul Fitra. Yuk kita simak beberapa materi dari pemateri kita. Yang pertama yaitu alat pernafasan pada hewan. Seperti halnya pada manusia, hewan juga memiliki alat pernafasan loh. Ada beberapa jenis alat pernafasan pada hewan yang tentunya berbeda dari satu dan lainnya. Contoh saja, seperti kucing, sapi, dan kerbau yang bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan beberapa jenis ikan bernafas dengan insang. Lain halnya dengan serangga yang bernafas menggunakan trakea. Di sini, di bagian aves ini, terutama biasanya hewan aves ini ialah burung, yang dimana burung bernafas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernafasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi udara loh. Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu pernafasan, terutama pada saat burung terbang. Pada saat terbang, burung menyimpan udaranya di dalam pundi-pundi tersebut. Pada saat burung tidak terbang, pernafasannya dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pada saat inilah terjadi peningkatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta uap air. Pada saat terbang, burung bernafas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Gerakan kedua sayapnya inilah yang menyebabkan pundi-pundi udara mengembang dan mengempis sehingga udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru, yaitu alat pernafasan pada reptil, yang dimana reptil ini sebagian menggunakan alat pernafasannya menggunakan paru-paru, yang dimana gas O2 masuk melalui lubang hidung, menuju ke rongga mulut, ke trakea yang panjang, dan menuju bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru ini, O2 diangkat darah menuju ke seluruh tubuh. Dari jaringan tubuh ini, gas O2 diangkut darah menuju ke jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Pada reptil yang hidup di air, lubang hidung ini akan ditutup ketika ia menyelam dan akan dibuka lagi ketika ia sedang di daratan. Pernafasan pada mamalia. Untuk melakukan proses pernafasan, hewan mamalia akan melakukannya dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru, yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, saat melakukan proses pernafasan, dada hewan mamalia akan naik turun. Itu disebabkan oleh otot diafragma ini disebabkan oleh otot diafragma yang berkontraksi dan menyebabkan otot-otot tulang rusuk yang juga berkontraksi hingga dada akan naik turun. Selanjutnya adalah alat pernafasan pada amfibi. Hewan yang hidup di dua alam atau yang disebut dengan amfibi ini dapat hidup di darat dan juga di air. Kebanyakan amfibi ini bermetamorfosis dari sistem pernafasan berupa insang menjadi paru-paru. Salah satu hewan yang termasuk dalam golongan amfibi ini yaitu adalah katak. Katak ini memiliki 4 alat pernafasan. Namun, 4 alat pernafasan ini tidak digunakan dalam waktu yang bersamaan, melainkan disesuaikan dengan pertumbuhan katak. Saat katak berada di fase berudu, katak ini menggunakan insang sebagai alat pernafasannya. Bentuk insang pada berudu ini akan berubah seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan metamorfosis katak saat menjadi katak dewasa. Selanjutnya adalah alat pernapasan utama pada hewan amfibi ini adalah kulit. Permukaan kulit pada katak selalu lembab karena terdapat kelenjar mukus pada bagian permukaan tubuhnya. Kulit katak ini selalu lembab karena kulit katak merupakan hasil modifikasi dari insang yang digunakan selama ia masih menjadi berudu. Pada kulit katak,
Terdapat pembuluh darah sehingga udara yang masuk itu bisa langsung diproses dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Kemudian, alat pernafasan yang selanjutnya adalah mulut. Mulut pada katak ini berfungsi sebagai jalan masuk dan juga jalan keluar udara. Mulut pada katak akan bergerak-gerak ketika katak bernafas. Nah, paru-paru pada katak ini memiliki posisi yang sangat dekat dengan mulut. Karena itulah mulut katak ini akan bergerak saat ia bernafas. Alat pernafasan selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru pada hewan amfibi ini termasuk katak adalah tipe paru-paru yang sederhana. Bentuk paru-paru yang dimiliki oleh katak ini biasanya memiliki atau berupa lipatan alveoli. Fungsi dari lipatan alveoli ini untuk meningkatkan pernafasan pada katak. Nah, walaupun katak ini memiliki 4 alat pernapasan, pada dasarnya katak hanya menggunakan 2 di antaranya sebagai alat pernafasan, yaitu kulit dan paru-paru sebagai alat pernafasan utama. Yang selanjutnya adalah alat pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang pada ikan ini berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di dalam air. Insang juga berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat pada sisi kanan dan juga sisi kiri kepala ikan. Insang pada ikan ini berjumlah 4 pasang. Bagian-bagian insang berbentuk lembaran yang disebut juga dengan lembaran insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Insang pada ikan juga terdapat pembuluh darah yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Selain itu, ikan juga memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan juga mengatur gerak ikan. Kemudian, bagaimana cara ikan bernafas? Saat ikan menarik nafas, ikan akan membuka mulutnya dan menutup katup insangnya. Kemudian, oksigen masuk lewat mulut menuju insang, yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Nah, saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pernapasan pada cacing. Sistem pernapasan yang cacing gunakan yaitu adalah permukaan kulitnya. Cacing tanah memiliki kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah ini terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan juga lembab. Permukaan kulit yang basah tersebut dapat menyerap oksigen. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Nah, darah pada cacing ini mengandung hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Oksigen yang telah diikat oleh hemoglobin akan disebarkan ke seluruh tubuh cacing. Sedangkan karbon dioksida dan uap air yang akan dikeluarkan melalui permukaan kulit pada cacing tersebut. Yang selanjutnya adalah alat pernafasan pada serangga. Serangga ini hidup di darat, layaknya mamalia. Contoh hewan yang termasuk dalam serangga ini adalah belalang, capung, cangkrik, semut, dan lain sebagainya. Namun, alat pernafasan yang digunakannya ini berbeda dengan alat pernafasan mamalia. Serangga ini menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga yang kemudian bermuara pada stigma. Sedangkan stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan juga kiri. Stigma ini memiliki fungsi sebagai jalan keluar dan juga masuk udara. Oksigen ini tidak diedarkan melalui darah, tapi diedarkan melalui sistem trakea. Keluar masuknya udara ini disebabkan oleh gerakan otot tubuh secara teratur. Trakea ini merupakan sistem pernafasan yang sederhana.
Sistem ini juga bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Udara masuk melalui stigma atau lubang-lubang kecil yang ada di sisi samping serangga yang disebut juga spirakel. Spirakel ini memiliki fungsi yang sama seperti hidung, yaitu sebagai alat tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma ini dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea, yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Baik, saya Nailufar Indi Hamroh dengan NIM 1905030 akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu alat pernapasan pada manusia. Jadi di sini ada beberapa organ yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui hidung, udara dari luar akan masuk, dan udara ini tidak hanya mengandung oksigen, tetapi gas-gas lain seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida. Udara ini akan masuk ke dalam tubuh, sehingga fungsi dari hidung ini adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hidung ini salah satu fungsinya yaitu untuk menyaring udara dan menghangatkan udara yang masuk. Nah, hal ini dikarenakan hidung memiliki rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran, indera pembau, selaput lendir, dan konka. Nah, selaput lendir ini fungsinya untuk sebagai perangkap benda asing yang masuk ke dalam tubuh saat bernafas seperti debu, bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan konka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Organ pernafasan yang kedua yaitu faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Jadi faring ini memiliki dua saluran. Saluran yang pertama itu menghubungkan mulut dan kerongkongan. Nah, ini berada pada sistem pencernaan. Sedangkan saluran yang kedua yaitu menghubungkan hidung dengan tenggorokan. Nah, ini berada pada sistem pernafasan manusia. Jadi, fungsi utama dari faring yaitu sebagai penghubung antara hidung dan tenggorokan. Udara yang masuk melalui hidung akan melewati faring sebelum masuk ke tenggorokan. Selain itu, faring juga menjadikan manusia memungkinkan untuk bernafas melalui mulut. Organ yang ketiga yaitu laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Kenapa laring ini disebut sebagai kotak suara? Karena di dalamnya terdapat pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Pada laki-laki dewasa, ini disebut jakun. Organ yang selanjutnya yaitu trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan terbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Dinding trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, fungsi dari silia ini untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batuk. Nah, jadi jika ada kotoran atau debu yang masuk atau tidak tersaring oleh bulu hidung, maka di trakea ini partikel tersebut akan disaring kembali sehingga tidak dapat memasuki paru-paru. Organ pernafasan pada manusia yang kelima yaitu bronkus. Percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang-tulang rawan, tetapi pada bronkus ini lebih sempit dan tidak teratur, jadi berselang-seling tulang rawannya antara tulang dan otot.
Nah, bronkus ini berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya sekedar sebagai penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Dinding bronkus sama seperti trakea, hanya saja lebih tipis jika dibandingkan dengan trakea. Selanjutnya ada bronkiolus, di mana bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Alveoli sendiri merupakan kumpulan alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Tanpa adanya bronkiolus atau bronkiolus mengalami gangguan atau kerusakan, maka proses pernapasan manusia dan hewan berparu-paru akan terganggu. Organ selanjutnya yaitu alveolus, di mana alveolus ini merupakan cabang terkecil pada paru-paru yang fungsinya itu sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Organ pernafasan yang selanjutnya yaitu paru-paru, di mana paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernafasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jadi, paru-paru ini merupakan tempat pertukaran antara oksigen dari udara yang kita hirup dengan karbon dioksida dari darah. Organ pernafasan yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma adalah sebuah otot yang berada di bagian dasar internal skeletal di antara rongga dada dan rongga perut yang berperan dalam proses pernafasan manusia. Cara kerja diafragma pada sistem pernafasan manusia yaitu pada proses inspirasi atau menarik nafas, diafragma akan berkontraksi dan bergerak ke bawah. Setelahnya, paru-paru akan mengembang sesuai dengan volume udara yang masuk. Kontraksi diafragma membuat rongga dada menjadi lebih luas sehingga proses inhalasi atau proses udara masuk bisa berjalan lancar. Perluasan rongga dada membuat tekanan negatif yang akan memperkuat kekuatan hisapan udara ke dalam paru-paru. Setelah proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida oleh sistem sirkulasi tubuh selesai, maka diafragma akan berelaksasi sehingga rongga dada akan menyempit kembali. Dengan keelastisannya, paru-paru akan mengempis dan udara akan dikeluarkan dari tubuh. Pengeluaran udara tersebut mendapat bantuan otot-otot sekitar rongga dada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Halo, saya Revina Angelika akan membahas materi tentang alat pencernaan pada hewan. Yang pertama pada hewan mamalia, yaitu ada hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik jika dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui dua fase. Fase yang pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Nah, terdapat 5 organ atau 5 alat pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Yang pertama yaitu rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga yaitu lambung.
Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang kelima yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua yaitu pada hewan aves. Nah, pada hewan aves ada beberapa alat yang digunakan untuk mencerna makanan. Yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut, pakan dicampur dengan air ludah dan enzim ludah atau saliva. Air ludah berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam proses pencernaan secara enzimatis. Yang kedua yaitu tembolok atau crop. Tembolok terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir. Tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di bagian ini pakan tidak mengalami proses pencernaan apapun. Pakan hanya melewati saluran ini. Tembolok juga berfungsi sebagai tempat menimbun makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga yaitu lambung atau proventriculus. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung akan menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Yang keempat yaitu ada gizzard atau ampela. Di dalam ampela terjadi proses pelumatan makanan atau pakan yang dibantu dengan grit. Grit umumnya berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu gizzard dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel kecil agar memudahkan pakan lebih mudah dicerna dan lebih luas menerima penetrasi enzim-enzim pencernaan. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ilem. Di duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Proses pencernaan usus halus dibantu dengan enzim pankreas, cairan empedu, dan enzim halus. Cairan empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan mengaktifkan lipase dan menghidrolisis lemak. Fungsi utama usus adalah melindungi dinding duodenum dari pengaruh suasana asam dari lambung. Kemudian yang keenam ada usus besar. Nah, di dalam usus besar masih terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan tidak terabsorpsi oleh usus halus seperti selulosa dan hemiselulosa. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar. Selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Yang ketujuh yaitu ada kloaka. Burung dan beberapa hewan vertebrata lainnya tidak memiliki anus, namun memiliki saluran pembuangan yang disebut kloaka. Kloaka adalah sistem pencernaan terakhir, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu alat pencernaan pada hewan reptil. Nah, pada hewan reptil ada beberapa alat pencernaan yang digunakan. Yang pertama yaitu mulut. Makanan akan diingesti ke dalam rongga mulut reptil yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut disusun oleh sel-sel bersilia yang mengekskresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Pada reptil pemakan daging atau karnivora, mulut dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam yang membantu menangkap objek makanannya. Sedangkan pada reptil herbivora, terdapat gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya.
Nah, keberadaan kerikil-kerikil kecil dalam lambung yang dikenal dengan gastrolit juga membantu kerja gigi dalam mencerna makanan di dalam mulut. Beberapa reptil bahkan memiliki ludah panjang yang dapat dijulurkan keluar guna mendeteksi panas yang dipantulkan dari tubuh mangsanya untuk menangkap mangsanya dan digunakan untuk minum. Rahang atas dan rahang bawah reptil tidak menyatu. Hal ini memungkinkan reptil untuk memangsa hewan yang berukuran lebih besar dari dirinya. Kelenjar ludah menghasilkan saliva yang mengandung enzim pencernaan. Beberapa reptil memiliki kelenjar racun di dalam rongga mulut yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Yang kedua yaitu esofagus. Esofagus pada reptil memiliki panjang yang bervarian tergantung spesiesnya. Esofagus disusun atas sel-sel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Nah, saluran esofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Di dalam esofagus juga tidak terjadi proses pencernaan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl. Kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Yang keempat yaitu ada intestinum atau usus halus. Nah, usus halus merupakan organ terpanjang pada sistem pencernaan. Duodenum merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima kim dari lambung. Kelenjar-kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya, yaitu tidak terjadi pencernaan mekanik di usus halus. Nah, pankreas mengeluarkan enzim-enzim ke dalam lumen duodenum yang akan membantu menghidrolisis makanan yang mengandung karbohidrat oleh karbohidrase, lemak oleh lipase, dan protein oleh proteinase. Penyerapan sari-sari makanan berlangsung di usus ileum yang memiliki pembuluh darah dan limfe di sepanjang dinding ileum. Adanya pelipatan sel epitelum dinding ileum yang disebut dengan Jonjotvilli membuat luas permukaan penyerapan usus semakin luas. Kemudian yang kelima ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar. Terjadi dan terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dengan usus besar. Sekum berkembang baik pada reptil pemakan tumbuhan herbivora. Di dalam usus besar, reptil akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat di bagian ileum. Kemudian yang keenam ada kloaka. Nah, kloaka merupakan muara 3 saluran urin, reproduksi, dan pencernaan. Kloaka merupakan muara menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu corpodaum, yaitu tempat keluar dari sistem pencernaan. Yang kedua, uradaum, yaitu menerima dari saluran urin dan sel kelamin. Yang ketiga yaitu proctodaum, yaitu daerah pengumpul. Yang keempat yaitu ada hewan amfibi. Nah, alat pencernaan yang digunakan oleh hewan amfibi diantaranya yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut atau dikenal dengan istilah capum oris dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk V dengan terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah. Di bagian rongga mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa serangga kecil yang dibasahi dengan air liur atau salivanya. Fungsi dari rongga mulut untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan pada amfibi tidak panjang melainkan pendek. Fungsi dari kerongkongan amfibi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau capum oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Nah, biasanya di dalam kerongkongan juga menghasilkan ekskresi alkalis. Yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus. Lambung berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Lambung
pada katak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Fungsi lambung juga sebagai pemecah makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, lambung katak menghasilkan enzim-enzim yaitu terdiri dari pepsin, tripsin, erepsin, juga protein, lipase untuk lemak dan asam amino. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus pada katak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu duodenum, jejunum, dan ilem. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian, sisa makanan dan air tersebut akan didorong langsung menuju ke rektum dan berakhir ke kloaka. Yang keenam ada kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan sebagainya. Halo, saya Dina Dwila Ismi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pencernaan pada hewan, melanjutkan materi dari Revina. Yang kelima, ada sistem pencernaan serangga. Nah, di dalam proses pencernaan serangga itu termasuk ke dalam pencernaan yang sempurna. Mengapa demikian? Karena sudah melalui proses yang panjang. Nah, alat pernapasan yang digunakan pada sistem pencernaan serangga yaitu dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus, dan berakhir di anus. Yang keenam itu ada pencernaan pada ikan. Nah, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut juga terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan juga lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir. Nah, tetapi tidak bisa menghasilkan ludah atau enzim. Lalu dari rongga mulut, makanan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah insang. Nah, esofagus ini itu berbentuk kerucut, pendek yang terdapat di belakang insang. Dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit. Nah, lalu di kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umum itu membesar. Tidak jelas batasnya dengan usus. Nah, pada beberapa jenis ikan juga terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Lalu, dari lambung, makanan masuk ke dalam usus yang berupa pipa panjang berbelok-belok yang sama besarnya. Nah, lalu usus bermuara ke anus. Secara singkatnya, alat pencernaan pada ikan itu dimulai dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus, dan berakhir di anus. Lalu yang ketujuh itu ada alat pencernaan pada cacing. Nah, alat pencernaan yang digunakan itu adalah sebuah tabung yang kecil. Bermulai dari mana sih? Nah, bermulai pertama itu dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan, kemudian ke tembolok, lalu lanjut ke lambung, lalu ke usus halus, dan berakhir di anus. Nah, ini itu hanya berlaku pada cacing tanah. Lalu pada cacing pita seperti apa sih? Alat pencernaan cacing tanah itu berbeda loh dengan alat pencernaan cacing pita. Dikarenakan pada cacing pita itu ia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya. Karena tidak punya mulut dan anus, jadi sangat berbeda dengan cacing tanah. Karena cacing tanah bermulai dari mulut dan juga anus, sedangkan pada cacing pita itu tidak mempunyai mulut dan juga anus, hanya menyerap makanan dari kulitnya. Halo, perkenalkan nama saya Alia Dewi Kanaya dengan NIM 1908202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama ada bagian mulut. Bagian ini menjadi pintu bagi makanan minuman yang Anda konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Nah, pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya ada lidah nih, yang fungsinya untuk merasa makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah, dan membantu makanan untuk ditelan. Yang kedua, ada gigi, yang fungsinya untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Dan yang ketiga, ada juga air ludah, yang fungsinya untuk menelan makanan dengan mudah, menelan makanan agar lebih mudah
dan juga berfungsi sebagai pelindung dari rongga mulut. Nah, yang kedua ada kerongkongan atau juga bisa disebut esofagus. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah, maksudnya di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Nah, tugas dari esofagus ataupun kerongkongan itu sendiri merupakan yakni melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Nah, menurut penelitian juga, makanan yang melewati kerongkongan dibutuhkan waktu sekitar 6 detik saja. Yang selanjutnya ada bagian lambung. Nah, lambung juga bisa disebut sebagai ventriculus. Nah, lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, salah satunya menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya ada bagian usus halus. Nah, usus halus ini memiliki beberapa bagian, yang diantaranya adalah ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus halus. Nah, di dalam usus halus memproduksi berbagai enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap maksudnya. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Selanjutnya ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi ada tugas utamanya nih dalam sistem pencernaan tentunya. Yang tentunya adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya ataupun beracun. Selanjutnya ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi sebagai menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Selanjutnya ada bagian usus besar. Usus besar merupakan tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Selanjutnya ada rektum dan anus. Nah, pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut dengan rektum, yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yakni anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah Anda akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Nah, sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Sekian.